Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi. Iya, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan dalam doa saat Amen. teduh. Baik itu Bapak Ibu yang ada di Rumah. Facebook ataupun juga yang ada di YouTube ataupun mungkin sedang menuju kemari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mau sampaikan kalau Bapak Ibu datang langsung masuk aja dari pintu biasa kita masuk ibadah, itu sudah kita buka. Jadi Bapak Ibu langsung masuk, langsung ambil tempat duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita menyembah Dia, kita berdoa dulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Amen. atas pimpinanmu dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Amen. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan. Hari ini Tuhan, kami lebih dalam menyembah Engkau. Amen. Lebih dalam memuji Engkau. Yes. Urapi kami pada pagi hari ini. Urapi umat-Mu yang ada di rumah. Amen. Urapi kami semua Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Buat roh kami haus berdoa. Haus menerima firman-Mu. Yes. Oh, supaya kami jadi jemaat yang berbahagia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, Kaulah segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala kemuliaan, segala pujian. Terima kasih Allahku, Allah Kami Abraham, sembah Allah Ishak, Engkau. Allah Yakub. Kami tinggi Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu besar, keajaiban-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya Roh Kudus. Penuhi hati kami pagi hari ini dengan Roh-Mu Bapa. Buat roh kami berkobar-kobar melayani. Oh, haleluya Yesus. Kami bangga punya seperti Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Oh, Kau baik, Roh Kudus Kau baik, Engkau baik. Glory, haleluya. Yesus.
bersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Buat kami haus akan Engkau Tuhan, buat kami haus rindu hadirat-Mu, buat kami lebih dekat. Haleluya Tuhan, Engkaulah penolong kami, pengharapan kami. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Tiada henti-hentinya kami memuji Engkau pagi hari ini Bapa. Tiada henti-hentinya kami memuliakan nama-Mu. Oh Roh Kudus, Allahku, Allah berhati sayangku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami berjalan lebih lagi, mampukan kami melakukan yang terbaik. Buat kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, kaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah pengharapan kami. Glory Roh Kudus, hanya nama-Mu dimuliakan, tinggikan Yesus, Kau Raja di atas segala. Di setiap jalan, Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, bimbinglah kami ya Engkaulah Tuhan. Tuhan, Di sepanjang jalan kami, Engkaulah Raja. Syukur, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan. Oh kami tinggikan Engkau pagi-pagi hari Roh Kudus. Allahku, Allah Abraham, Allahku, Allah Ishak, Allah Yakub. di sisi kami, tanpa Yesus menumpahkan, kami akan Haleluya tersesat. Tuhan, Haleluya. haleluya Roh Kudus. Mari angkat pujian, ku tinggikan, haleluya. Katakan ya Yesus, ya Yesus, di sepanjang jalanku, amin. Di sepanjang jalan hidupku, oh, firman-Mu, amin. Firman-Mu bagaikan sumur, amin. Agar ku tak sesat di jalan. Dari C. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat pujian ini lebih lagi sama-sama. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan, Di sepanjang
jalan hidupku. Katakan firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Amin. agar ku tak sesat di jalan. Mari angkat tanganmu, katakan tanpa Yesus Di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku,
Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudari Maya berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji, memuliakan Amin, Engkau. Amin. Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran Haleluya, firman-Mu Yesus. Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan bukakan setiap hati pemikiran kami, supaya firman-Mu tertanam dalam hati dan pemikiran Amin. kami, berbuah-buah dalam kehidupan kami Bapak. Ya. Biar kami fokus mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Dan Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu yang Yes. kami menyampaikan Amin. kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lidah bibirnya Ya. Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Amin. pagi hari ini. Haleluya, Terima kasih haleluya. Bapak, kami sambut setiap berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, pagi hari ini saya percaya kita dalam keadaan sehat, semangat, lebih antusias lagi. Amin. Karena doa itu adalah berkuasa. Makanya kita terus menggalakkan ya, menggalakkan kayak apa aja ya. Artinya kita terus mendorong Bapak Ibu Ya. Saudara sekalian menjadikan rumah kita menjadi rumah doa. Amin. Ya, pribadi kita menjadi pribadi yang bergaya Yes. hidup dalam doa. Amin. Sekalipun mungkin kemaksimalan itu kita belum sepenuhnya atau belum dapatkan, tetapi Tuhan mengerti apa yang sedang kita jalankan. Amin. Kalau kita menjadikan pribadi kita, rumah kita, gaya hidup yang berdoa, saya percaya kuasa yang kita punya akan berbeda. Amin. Amin. Makanya firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan rumah doa mendatangkan kuasa. Amin. Kalau kuasa sudah turun atas kita, saya percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita perkatakan, karena di dalamnya sudah ada kuasa, maka kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan kesukaan Tuhan adalah kesukaannya berdoa. Dan dia tidak hanya bicara, tetapi dia juga melakukannya. Dia tidak hanya menyuruh murid-muridnya atau menyuruh kita untuk berdoa, tetapi dia juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita adalah rumah Tuhan. Kita adalah bejana yang sudah Tuhan buat untuk menjadi pendoa. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang berdoa, maka itu adalah satu kesukaan daripada Tuhan. Saya sering perkatakan bahwa perjalanan kita ke depan itu semakin berat. Bahkan Bapak Ibu kalau mau jujur,
perhatikan pengajaran-pengajaran saat ini yang ada mulai menjurus ataupun mengarah kepada akhir zaman, bahkan sudah sangat-sangat dekat. Ya. Makanya kalau kita tidak berdoa, kita akan terhanyut dan terbawa arus dunia ini, terbawa arus pengajaran-pengajaran palsu, Bapak Ibu, yang menyesatkan. Makanya kalau kita berdoa, paling tidak kita ada hikmat Tuhan turun, ada kuasa turun untuk menolak segala hawa nafsu dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Makanya orang percaya harus mempunyai gaya hidup berdoa. Katakan, gaya hidup saya, Gaya hidup saya, gaya hidup berdoa. Gaya hidup berdoa. Bukan gaya hidup ngomel. Bukan gaya hidup gosip. Bukan gaya hidup seperti gaya hidup dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena doa itu bagi kita orang percaya dikatakan adalah napas. Amin. Amin. Jadi kalau pagi-pagi Bapak Ibu tidak berdoa, Bapak Ibu bisa dikatakan tidak bernapas. ya, Artinya bernapas secara natural, kita menghirup udara, tetapi dalam roh kita mati. ya, Haleluya. Kenapa kita tidak berkembang dalam pengertian akan firman Tuhan? Kenapa kita tidak bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Karena kita tidak berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita sedang berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu. Tuhan, aku tidak mampu. Berikan kemampuan bagiku. Kira-kira seperti itulah kesannya. Artinya kalau kita berdoa. Sebab apa yang terjadi bila kita tidak lagi bernapas, ya berarti kita mati, itu jelas. ya, Makanya kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang mandul, yang tidak punya kuasa, yang tidak bisa berbuat apa-apa. ya, Melakukan segala sesuatu dengan tidak ada tujuan. Itulah orang yang tidak berdoa. Jadi melakukan sesuatu hanya dengan rutinitas, kebiasaan. Kalau saya biasanya pagi-pagi buka bengkel, buka dagangan, bekerja, maka pagi-pagi itu saya dapat, contohnya dapat 100.000. Itu adalah naturalnya. ya, Tetapi kalau kita percaya waktu kita berdoa, ada pengurapan Tuhan di dalamnya. Waktu kita buka usaha kita, bisa lebih daripada itu. ya, Amin. Ada mujizat, ada pelipat gandaan, ada penyertaan Tuhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tidak jenuh, kita tidak bosan dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan. Karena di dalamnya kita sedang menancapkan iman yang teguh, percaya bahwa ada keberhasilan di dalamnya. Amin. Karena waktu kita berdoa ada pengurapan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu Penuh rancangan dengan- yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang mandul, yang rohaninya mati, yang tidak bisa berkembang, yang kerdil. Tetapi kita mau hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus adalah orang yang bertumbuh subur. Amin. Amin. Berbuah lebat. Sebab banyak orang Kristen malas berdoa. Iya. Dikatakan pengikut Kristus, tetapi yang diikuti bukan Kristus. Orang yang pengikut Kristus, gaya hidupnya berdoa. Makanya Tuhan pernah katakan kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga kira-kira 2-3 jam, kira-kira seperti itu, iya kan? Iya. Karena apa? Waktu berdoa, Yesus pergi dan Yesus kembali, lihat murid-muridnya sedang pada ngorok. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai 4.40, selesai jam 6. Bapak Ibu mungkin berkata, ya aku ngantuk nih, aku tidur. Saya bisa jamin dalam 4.40 sampai jam 6 Bapak Ibu tidur, tidak menambahi berkatmu, tidak menambahi kekuatanmu, ya, Ya. tetapi menambahi kita semakin malas. Tetapi waktu kita meluangkan waktu 4.40 sampai jam 6, kekuatan kita kekuatan yang supernatural. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan.
Itulah yang utama sebenarnya yang bisa kita lakukan. Sebab waktu kita undang hadirat Tuhan di dalam rumah kita, di dalam hati kita, dalam bisnis kita, kita sedang mendatangkan kuasa yang besar, kuasa yang melebihi kuasa yang ada di bumi ini. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius 21 ayat 12. Karena itu ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait suci, membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan Kristus di situ menegaskan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Bapak Ibu mungkin berpikir hanya dengan dagangannya diputar balikan, dihancurkan, diusir mereka. Tetapi yang saya lihat arti rohaninya ini bagi kita Kristen yang saat ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya mau berkata itu sebenarnya berbicara juga di dalam hati kita. Kemalasan dalam hati kita diputar balikan, hancurkan. Amin. Sehingga ada kerajinan, ada keseriusan. Ya hati kita ini terlalu terlena dengan keadaan. Ataupun terkontaminasi dengan lingkungan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu hancurkan, itu putar balikan. Katakan kepada hatimu bahwa ini adalah rumah doa. Amen. Sehingga kemalasan, kedegilan, kebebalan, ya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang sensitif, itu putar balikan, hancurkan semuanya. Dan biarkan itu menjadi rumah doa yang benar-benar tempat Tuhan berkarya. Katakan amin. Amin. Ya, jadi jangan berpikir, oh langsung rumah Tuhan jual beli, sudah tidak ada saat sekarang ini. Tetapi hati kita ini yang masih berjual beli, masih ada tarik ulur dengan dunia. Memberikan kesempatan kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang mendukakan hati Roh Kudus. Hari ini mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama berkomitmen, hancurkan semuanya itu. Katakan kepada hatimu yang malas untuk berdoa, cabut. Hancurkan sampai ke akar-akarnya. Ya kan? Yang suka mengkritik, suka membuat hal-hal yang enggak baik, hancurkan semuanya. Ya, karena di sini hati kita adalah rumah doa. Amin. Kalau rumah doa di sini, maka gaya hidup kita akan berdoa dan kuasa yang ada pada kita berbeda daripada yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini adalah tempat Roh Kudus, bukan Roh Kodok. Kenapa kita kadang error? Kenapa kita kadang nggak stabil pengiringannya kepada Tuhan? Kadang semangat, kadang melempem. Kenapa? Karena roh kodoknya belum dikeluarkan. Biar kodok ada di sawah, bukan ada di hati kita. Nah, kadang-kadang kodok kita bikin di sini. Ya, sehingga suka gondok. Mari Bapak Ibu ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mari. Ini adalah rumah doa, tempat Roh Kudus berkarya. Ya, bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan tempat umat mempersembahkan seluruh keberadaan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi di sini di hati kita ini adalah persembahan yang kudus. Sehingga Roh Kudus berkenan di dalamnya berkarya. Kalau Roh Kudus sudah ada di sini Bapak Ibu, masalah persoalan tidak bisa membuat kita lemah. Ya, pergumulan sebesar apapun tidak bisa membuat kita lemah. Tetapi Roh Kudus akan berkata dalam hati kita, udah maju nak. Ya, maju terus tetap semangat. Iya, Roh Kudus akan berkata seperti itu. Maju terus tetap semangat. Karena apa? Karena Roh Kudus karyanya tidak pernah membuat kita lemah, tetapi mendorong kita agar tetap mempercayai kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi rumah doa kita buat ataupun hati kita ini menjadi rumah pemulihan. Ya, hari ini buatlah hati kita itu rumah pemulihan. Waktu ada masalah masuk, ada sakit hati masuk. Di sini Roh Kudus kita buat menjadi rumah pemulihan. Dia akan memulihkan. Ya, dan hidup kita dipulihkan. Hidup kita dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan kita lihat begini. Waktu Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, memuji-muji Tuhan. Waktu Daud bersorak-sorai. Karena di hatinya ada luapan
kuasa yang besar karena dia membiarkan hatinya menjadi rumah doa. Iya. Tempat Roh Kudus berkarya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu hati kita buka lebar-lebar untuk Roh Kudus berkarya, maka yang keluar dari sana adalah buah-buah Roh itu sendiri. Yes. Ya, ada buah yang dihasilkan yang membuat sejahtera hidup kita dan juga orang lain sejahtera. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian ya, saya bacakan dulu Matius 21 ayat 15. Ketika melihat mujizat terjadi, anak-anak pun memuji-muji Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Wah, luar biasa. Dan juga dari ayat 16-nya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Artinya sebenarnya dari waktu kita lahir, sudah diberikan Tuhan kepada kita talenta, kuasa untuk memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu mari, tidak ada orang yang tidak bisa memuji Tuhan. Semua bisa memuji Tuhan, karena Tuhan sudah taruh, ya, sudah buat dalam mulut bayi-bayi, ya, yang menyusui. Artinya kita mulai dari lahir sudah ditaruh Tuhan kuasa, kemampuan untuk memuji Tuhan. Tapi karena masalah yang kita besar-besarkan, persoalan yang kita lihat seperti gunung yang tinggi menutupi kekuatan kita, maka kita tidak mampu memuji Tuhan. Waktu kita katakan, Pak, Bu, kenapa tidak beribadah kemarin? Aduh Pak, pusing Pak. Banyak masalah Pak. Percuma saya ke ibadah. Kalau hati kita enggak sejahtera, kau salah. Justru hatimu tidak sejahtera. Waktu engkau lagi sakit, engkau bisa melangkah datang ke gereja. Dan di sana akan engkau dapat pemulihan. Iya. Makanya waktu kau katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Itu dia. Kita angkat pujian, kita buka hati, maka engkau akan pulang berbeda dengan waktu datang. Amin. Haleluya. Jadi bukan alasan bagi kita banyak masalah, banyak persoalan, lagi berantem di rumah, lagi cekcok sama mertua, lagi cekcok dengan teman pelayan Tuhan. Jadi nggak sejahtera ibadah, kau salah. Kalau ada niat yang baik di hati kita datang beribadah, kita salam dia. Amin. Ya. Haleluya. Amen. Halo, shalom. Maaf ya, kemarin saya salah. Iya. Dan yang pastinya, teman kita yang kita salam, dia pasti berkata, wah saya juga maaf ya, kemarin juga salah. Iya. Itu yang terjadi. Tetapi kita menjauhkan diri, sehingga iblis masuk. Amin. Dan kita akan berkata, percuma lo ibadah, percuma lo melayani, hati lo gak beres. Itu yang keluar dari mulut kita. Ya. Padahal sebenarnya kita yang gak beres. Ya. Dia tidak ada apa-apa, dia datang beribadah. Tetapi kita tidak datang beribadah. Yang gak beres siapa? Yang gak datang ibadah. Tuh. Haleluya. Mari Bapak Ibu buka hati kita. Sama siapapun ada sakit hati kita. Sama siapapun kita ada bermasalah. Kita harus gentleman, amin. Selesaikan, salam, katakan, maaf kemarin saya salah. Karena siapa yang meminta maaf, maka Tuhan juga memaafkan dia. Amin. Amin. Siapa yang berkeras menyimpan itu jadi penyakit. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi jadikan hati kita, diri kita, rumah kita menjadi rumah doa. Amin. Karena dari situ akan ada kuasa yang muncul yang Yes. melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mari kita sama-sama berdoa, ya. Sebab setiap orang percaya, dikatakan dalam 1 Korintus 3:16, setiap orang percayalah adalah bait Tuhan dan Ya. bait Roh Kudus. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita tidak jadikan itu, dia juga tidak jadi apa-apa. Ya. Kalau kita tidak membuka hati menjadikan dia sebagai Tuhan dalam diri kita, maka tidak akan terjadi apa-apa.
Tetapi waktu kita menjadikan rumah doa dalam diri kita, maka dia akan berdiam, berkarya di sana. Amin. Dan membuat kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Katakan Yes. amin. Amin. Haleluya. Puji Mari Tuhan. Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita punya niat tetapi tidak mau melangkah. Tetapi kalau kita mau melangkah, menjadikan hati kita, rumah kita, bisnis kita menjadi rumah doa, maka percayalah penghalang-penghalang yang membuat itu menjadi rumah doa akan Tuhan singkirkan. Amin. Yes. Dan dia Amin. akan berkarya sepenuhnya di dalamnya. Oleh karena itu, kalau mau kita punya kuasa, jadikanlah gaya hidup kita, gaya hidup berdoa, karena memang kita sudah buka hati untuk menjadi rumah Rumah doa. doa. Jadi pagi hari ini saya percaya apapun yang Bapak Ibu kerjakan, usahakan, bisniskan, bahkan dalam rumah tangga, dalam kesehatan, kalau kita menjadikan diri kita itu menjadi Rumah doa. maka kuasa itu akan mengalir. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir Bapak Ibu. Bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ya, Amin. atmosfernya berbeda. Yes. Waktu kita datang, kamu datang gua kangen. Padahal baru kemarin ketemu. Tetapi kalau memang kita bukan gaya hidup berdoa, maka waktu kita datang, dia lagi. Seperti itu. Wow, hati-hati loh. Ini bisa masalah, kan seperti itu. Jadi mari sama-sama gaya hidup berdoa. Amin. Ya, Amin. bukan gaya hidup pola yang lama. Sebab yang lama sudah berlalu. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, kita akan pengumuman dulu ya. Jangan lupa ini hari Sabtu. Nanti ada ibadah youth di tempat Youth. ini Iya. jam 7 malam ya. Atau jam 19.00 WIB. Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak. Kalau mau anak-anaknya imannya mulai sekarang. Mari suruh mereka ibadah. Apalagi anak-anak kita yang sudah mulai ada nakal-nakalnya. Jangan biarkan mereka dalam kenakalan mereka. Yang berdosa adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku malas nggak mau dorong. Bila penting antar. Karena Ya. apa? Karena waktu mereka datang ke tempat ini paling tidak ada satu kalimat yang mereka dapatkan untuk menjadi iman mereka semakin kuat. Amin. Jangan kita dukung anak kita yang malas. Jangan kita Betul. dukung anak kita yang suka lebih pegang YouTube handphone. Bila penting ambil handphonenya biar dia beribadah. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi jangan Anda yang mendukung anak untuk tidak beribadah. Atau ya udahlah minggu depan itu enggak boleh. Usahakan bila penting marah. Karena firman Tuhan juga katakan ya enggak apa-apa. Di rotan juga enggak apa-apa. Yang penting untuk membuat dia baik. Baik. Seperti itu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebelum engkau suruh dia berdoa dulu. Ya. Iya. Karena apa? Karena penting. Karena masa depan kita ke depan adalah anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah error, anak-anak kita sudah memilih untuk pindah agama karena dapat jodoh, tawaran kerja, maka kita juga yang rugi Bapak Ibu. Ya. Oke. Iya, untuk besok saat teduh tetap ada, yaitu jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi live streaming. Jadi kita yang ada pertemuan, ada tatap muka dalam doa saat teduh itu hanya setiap hari Sabtu saja ya, jam 4.40. Jadi ini sudah ada Maya, sudah ada bergabung dengan kita. Kita percaya yang lainnya untuk Sabtu depan bisa bergabung lebih lagi ya. Terobos, usahakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi itu saja yang bisa saya umumkan. Terima kasih buat yang sudah datang di tempat ini. Dan kita akan sapa keluarga yang sudah bergabung. Ada keluarga Bapak Edi Darmawan. Shalom. Iya, ada Ibu Eka Winarti, Shalom. Bapak Sali. Terus ada Yoas Marcelino. Shalom. Iya, Serajem. Ada Ibu Lim Ebe. Shalom. Ada Ibu Mega Hutagalung. Shalom. Ada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Terus Ibu Paramida Hutagalung. Shalom. Ibu Jelisna Manurung. Shalom. Rahel Piona. Shalom, Serajem. Ada Ibu Pendeta Esther Kurnia. Gimana kabar hambanya? Kita tetap doakan biar cepat sembuh ya.
Terus ada Ibu Nelly Pasaribu Shalom. di Jambi. Wah, Shalom. luar biasa. Shalom Jambi. Jambi. Terus ada Ibu Mary Laoli Tarutung. Tarutung. Shalom, Dingin nih, dingin suasana Tarutung. Tarutung Iya. sekarang. Selesai ini langsung mandi air Angkat hangat, air panas ya, belerang ya. belerang. Oke, jangan di godang situ mandi, nanti kedinginan. Ada Ibu Merpi Manurung. Shalom. Iya, Cikarang, luar biasa. Opung Yosef. Shalom. Ada Bapak Arifin Saputra. Shalom. Rini Gea. Shalom. Ibu Liana Herawati. Shalom Sepatan City. Iya, Ibu Oilina. Shalom. Sudah sehat tentunya, amin. Amin. Ada Ibu Yeni juga. Shalom. Terus ada Bapak Jendri Petrus Hasiando Simanjuntak. Shalom. Ada Inang Bau Meinopa di Sigawol. Shalom. Iya, di Porsea. Ada Ibu Norce Benu. Shalom. Shalom. Tuhan berkati Ibu Norce. Ada Kakak Basaria Siahaan. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Nah, ini nih yang menjebak kita kemarin. Ibu Lisa Winata itu Ibu Yeni. Haleluya. Kemarin dia bongkar rahasianya. Saya itu Pak Gem, saya pikir ada pernah ya kita Jemaat. dengar, ada dengar, rupanya dia. Siapa dia? Terus ada Bapak Fransiskus. Shalom. Semangat 45 Ketua Bapak. Terus ada Ibu Diana. Salam. Gimana kabar ya? Sudah lama kita tidak bersua. Bapak Tumpak sila lagi. Shalom. Ya, terus ada Ibu Merlin Gori. Shalom. Ya, gimana kabar ini Ibu Merlin? Sehat selalu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah, Ibu Diana udah. Oke, saya lihat lagi dari awal, siapa tahu ada yang ketinggalan. Ada Timotius Kaiser juga. Terus kita lihat ada permohonan doa. Ibu Lim Ebe tadi udah ya. Oke, kita lihat lagi. Bu Merpi. Iya, sebentar Bu Gembe. Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Oke, semuanya luar biasa. Saya lihat lagi ke bawah. Iya, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat satu pujian, kita berdoa kepada Tuhan. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati. Buka hati untuk rohmu Tuhan. Katakan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami menjadikan rumah kami menjadi rumah doa. Amen. Pribadi kami menjadi pribadi yang gaya hidupnya berdoa. Amen. Karena banyak hal yang akan kami hadapi ke depan. Kami butuh kuasa. Yes. Kuasa didapatkan karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Amen. Oleh karena terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini umat-Mu begitu luar biasa
datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini buat umat-Mu yang bergabung di dalam doa ini. Kau berkati Bapak Edi Darmawan, berkati Pak Edi, bahkan anak-anak keluarga dengan kesehatan yang sempurna. Apapun pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati. Dan setiap pergumulan Tuhan tolong. Begitu dengan keluarga Pak Salih, Bu Eka, bahkan anak-anak mereka keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna. Bisnis pergudangan bahkan kontrakan mereka diberkati, bahkan masa depan anak mereka masa depan yang luar biasa. Hamba juga berdoa buat anak kami Was Marcelino, berkati, berikan kesehatan, kecerdasan, bahkan pakai dia lebih lagi untuk melayani Engkau. Begitu juga dengan keluarga Ibu Lim Ebe, berkati suami istri, anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan usaha mereka diberkati lebih lagi, banyak order setiap harinya. Dan bulan 7 ini biarlah orang-orang yang bersangkutan dengan keluarga ini tentang apapun yang sudah diutarakan kepada kami, biarlah Tuhan Yesus memberkati, diperlancar, berkati orang-orang yang bersangkutan dengan mereka, agar mereka boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Mega Utagalung, Opung Jericho, berkati kesehatannya, berkati anak menantu cucunya, bahkan kami percaya kesehatan sempurna diberkati dalam setiap apa yang dikerjakan mereka, bahkan usaha mereka usaha yang diberkati Tuhan. Begitu dengan keluarga Pak Harno, Bu Eca, berkati suami istri, anak-anak, keluarga besar mereka, berkati di dalam nama Yesus. Bahkan dalam usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan memberkati, Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Kami percaya bahwa apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang tolong. Begitu dengan keluarga Ibu Paramida Huta Galung, berkati kesehatan, berkati usahanya, dagangannya, biarlah banyak langganan datang. Bahkan apapun pergumulan daripada ibu ini, Tuhan Yesus tolong. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Jelisna, Pak Janter, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar, diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus yang tolong. Begitu juga keluarga daripada Ibu Pendeta Esther Kurnia, saat ini dia mengalami pergumulan buat kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan pemulihan terjadi. Kalau kami belum sempat ke sana karena masih banyak hal yang harus kami kerjakan, biarlah Tuhan menjamahnya di sana, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan obat-obat yang masuk dalam tubuhnya, bahkan tim medis yang menolong dia melakukan yang terbaik. Bahkan kami percaya dengan waktu yang singkat dia pulang dari sana dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya, oleh darah Yesus, oleh bilu-bilunya, itulah yang menyembuhkannya. Kekuatan kepada keluarga besar, bahkan Engkau berkati Pak Nugroho, bahkan anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Nelly Pasaribu, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan keluarga Ibu Mary Lauli di Tarutung, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha Ibu Mary sebagai penjahit diberkati, banyak order-order semakin hari demi hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Merpi Manurung, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan sempurna, setiap pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan Opung Yosef, berkati Opung Yosef dengan kesehatan sempurna, panjang umur, sukacita terus berlimpah-limpah. Apapun yang didoakan, apapun yang diusahakan, biar Tuhan Yesus memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Pak Arifin Saputra, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Juga dengan Rini Gea, berkati kuliahnya, berkati pelayanannya. Apapun pergumulan, khususnya keluarga di kampung, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Juga dengan keluarga Ibu Liana Herawati, berkati suami istri, anak menantu
menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam setiap pergumulan Tuhan tolong, khususnya usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap harinya banyak order yang datang sehingga keluarga ini diberkati dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa kepada keluarga Ibu Oilina, berkati Pak Pran, bahkan anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Berkati pekerjaan anak-anaknya, promosikan lebih lagi, bahkan jodoh mereka diberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Bahkan apa yang diurus oleh Pak Pran dan Bu Lina selama ini, khususnya tanah warisan, biarlah dalam waktu yang dekat ini biarlah mujizat terjadi sehingga bisa DP dimulai ataupun diberikan, dan kami percaya setiap penghalang-penghalang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi percepatan, pertemukan dengan orang-orang baik, bahkan seluruh ahli waris boleh saling mendukung, saling mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada kesatuan, di mana ada sukacita, disitulah Tuhan berkarya. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Yeni ataupun Ibu Lisa Winata, berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, berkati apa yang dikerjakan oleh suami, bahkan juga anak mereka Kristin, bahkan Jama juga Jingga, sehingga dia bisa melayani Tuhan dan mau beribadah lebih lagi. Apapun pergumulan keluarga ini, kuserahkan kepada Tuhan, biar mujizat selalu terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Jadi Petrus Kasiando Simanjuntak bersama dengan Ibu Tri, berkati suami istri ini dengan kesehatan yang sempurna, berkati pekerjaan mereka, bahkan buat pergumulan mereka untuk keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Biar jamaah mereka, berkati mereka dan mujizat terjadi. Begitu juga dengan keluarga daripada Inang Baume Nompa bersama Lai di sana, bahkan anak-anak keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna. Khususnya buat suaminya, memberkatilah Engkau Tuhan, menyembuhkanlah Engkau Tuhan, memulihkanlah Engkau Tuhan, sehingga suaminya sehat, bisa beraktivitas kembali. Dan Hamba-Mu berdoa buat setiap apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Norce Benu, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, bahkan dalam pekerjaan suaminya, Tuhan Yesus berkati. Bahkan apapun pergumulan keluarga ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Begitu juga dengan kakak besar Yesehan, berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, khususnya anak mereka Rama, Tuhan berikan kesehatan pemulihan yang lebih cepat. Bahkan hamba berdoa buat anak mereka Joshua dijamah, dilawat, hari demi hari dipulihkan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh keluarga kakak Basaria, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan usaha mereka diberkati lebih lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Diana, berkati suami istri anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar dengan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa buat apapun yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Begitu dengan Bapak Tumpak Silalai, Engkau berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan sempurna, bahkan berkati usaha bengkel mereka, anak-anak mereka yang sudah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan Ibu Merlin Gori, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, buat dia semakin dekat dengan Tuhan, dan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang menolong ibu ini. Bahkan hamba berdoa juga saat ini ya Tuhan buat Ibu Pendeta Dewi Lim, berkati bersama Pak Joshua Nahampun, bahkan anak-anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan apapun bisnis keluarga, pekerjaan anak-anak mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan, apa yang Tuhan percayakan, biarlah dalam nama Tuhan Yesus banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan renovasi gereja mereka yang direncanakan, biarlah setiap biaya yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan Ibu Rosiana juga berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya. Kedua putranya takut akan Tuhan, bahkan diberkati dalam setiap masa depan mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucu mereka, berikan kesehatan sempurna, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan hamba-Mu terlalu percaya apapun bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan Bapak Herianto Co, Bu Angel, bahkan juga
anak-anak orang tua mereka. Amen. Berikan kesehatan yang Amen. sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang diusahakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Bahkan tim yang mereka bangun biar tim yang kuat, yang solid, bahkan di dalamnya ada terobosan. Karena Tuhan Yesus yang memberkati. Amen. Juga dengan Bapak Pian berkati suami istri, anak menantu, bahkan juga usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu Ernestorus berkati bersama orang tuanya, bahkan seluruh keluarga besar dengan kesehatan sempurna. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat pergumulan gereja kami, buat parkiran gereja ini Tuhan. Kami butuh berkat-Mu untuk membeli untuk parkiran. Kami percaya biar Tuhan buka jalan. Kami serahkan kepada Tuhan, dan kekhawatiran tidaklah menjadi kekhawatiran yang menakutkan, karena kami tahu waktu kami khawatir tidak bisa menambah apa-apa, tetapi waktu kami percaya kepada Tuhan maka mujizat pasti terjadi. Bahkan hamba berdoa buat Maya Patricia yang datang bersama kami di tempat ini untuk berdoa, biarlah Tuhan berkati dalam masa mudanya Tuhan, bersama dengan adiknya, bahkan pekerjaan mereka dipromosikan lebih lagi, kuliahnya menyelesaikan di tahun depan dengan baik, bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan, bahkan orang tua yang ada di kampung Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman Ebi yang menabur dalam persembahan mereka, baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan juga buat persepuluhan, bahkan pembangunan, renovasi, bahkan peralatan gerejamu di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Bahkan mereka yang rindu menabur tidak punya benih, berikan benih yang terbaik. Terima kasih Bapak. Bangsa negara ini kuserahkan kepada Tuhan. Engkau berdiri di bangsa ini, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka urapilah pemimpin dari pusat sampai daerah, bahkan TNI Polri bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, namun biarlah Engkau juga memberkati keluarga Bu Yakni, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, berkati menantu cucunya, bahkan buat istri Pak Henry kapanpun dia melahirkan, biar Tuhan Yesus berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan putri mereka Pero, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, kita agungkan pagi ini, Dia memberikan kuasa yang luar biasa untuk kita melakukan hal-hal yang besar dan berhasil di dalamnya. Oleh karena itu aminkan doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi ini, dan kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.